Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa lima syayikhina innaka ala kulli syai'in qadir. Monggo sareng-sareng Allahumma bejo selamat, sehat waras, zahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Wonten ing kesempatan ingkang barokah punika sumangga kula saha panjenengan sedaya sami-sami muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah berupa kenikmatan, nikmat zahir dan nikmat batin arupi kesehatan, saged berpikir, saged menimbang, saged memilah dan memilih kesainan utawa keawonan. Dan alhamdulillah kula saha panjenengan sedaya dipun paringi pikiran ingkang sae, saged berpikir ingkang sae sehingga saged nampi hidayah utawi saged nampi pitutur kesainan sehingga kula saha panjenengan sedaya anduweni kekuatan, anduweni rasa, anduweni semangat untuk menuju ke jalan kebaikan. Nggih, menuju jalan kebaikan. Kados teng suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ai ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama'i wassalihin, dan jalan kebaikan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-mugi kula saha panjenengan sedaya ingkang rawuh ing wekdal punika tansah merkoleh maghfirah, ampunan saking Allah Subhanahu wa taala, dipun lebetaken wonten ing surganipun Allah, dipun sepura sedaya kekhilafan dosa-dosa kula panjenengan sami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat saha salam mugi tetep kahaturaken dening panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang mulia, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Lan muga-mugi kula saha panjenengan sedaya tansah merkoleh syafaat mi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan punika kula badhe menyampaikan bahwasanya ada ultimatum, ada ancaman, ada sumpah, ada sabdo utawi sepoto daripada iblis, yang mana ketika itu iblis karena tidak mau menyembah
atau bersujud, tidak mau bersujud, tidak mau menghormati adanya ciptaan Allah yang berupa Nabi Adam, ruhaniyah Nabi Adam. Ketika semuanya bersujud, mulai malaikat bersujud, tapi iblis tidak mau bersujud dengan alasan penciptaannya lebih mulia. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kalau iblis diciptakan dari api. Jadi karena kecintaannya yang begitu mulia, akhirnya iblis merasa tidak mau, merasa lebih unggul daripada Nabi Adam. Kemudian iblis tidak mau bersujud kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian Allah pun juga menghukum iblis. Allah juga menghukum iblis. Nah, niki hujan mungkin dados menapa, muga-mugi tetap barokah ya. Muga-mugi tetap barokah. Kemudian Allah juga menghukum iblis. Kalau kamu tetap tidak mau bersujud kepada ciptaanku yang bernama Nabi Adam ini, maka keluarlah dari surgaku. Keluarlah dari surgaku. Pergilah dari surgaku. Dan engkau akan menjadi penghuni tetap di nerakaku. Nah, seperti itu. Setelah itu, maka iblis pun bersumpah. Iblis pun bersumpah, yang mana telah diceritakan dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi ketika iblis itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari surga dan menjadi penghuni tetap neraka, iblis pun menjawab, marah dan bersumpah, qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Karena panjenengan telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka yang dimaksud adalah hambanya Allah atau keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam menuju jalan yang lurus. Lurus dalam kebaikan. Kemudian dilanjut summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan mengganggu, saya akan menghalang-halangi. Nah, ini iblis berkata seperti itu, bersumpah, saya akan menggoda, saya akan menyesatkan hambanya keturunan Nabi Adam. Saya akan menyesatkan ke seluruh keturunan Nabi Adam mulai dari arah depan, wa min khalfihim dan dari arah belakang, wa an aymanihim dan dari sisi kanan, wa an syama'ilihim dan dari sisi kiri. Dari segala arah, mulai 4 penjuru, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dihadang oleh iblis, akan diganggu bagi keturunan Nabi Adam yang ingin menuju jalan yang lurus. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian Allah menjawab, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Dan lek ngarani iku hasutan ataupun
gangguan ataupun cara iblis dalam menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam itu tidak akan terjangkau atau tidak akan mampu mengganggu bagi seluruh keturunan Nabi Adam yang bersyukur. Jadi di sini ada rahasia ya. Semua umatnya Nabi Adam, semua keturunan Nabi Adam akan disesatkan oleh iblis, tapi Allah mengecualikan, yaitu bagi yang mereka yang mau bersyukur, Sedangkan ya, ada beberapa tugas-tugas iblis. Beberapa tugas-tugas iblis dan nama-namanya. Di antaranya tugas-tugas iblis adalah sekaligus namanya. Iblis yang pertama yang bernama Wasnan, yaitu iblis ini memiliki tugas untuk meniupkan tepung atau pasir ke mata manusia. Hal itu untuk membuat manusia mudah ngantuk ketika dalam melakukan kegiatan atau hal yang baik seperti beribadah, bekerja dan mendengarkan nasihat yang baik. Jadi ketika kula panjenengan sami ketika ngaji kok ngantuk, berarti panjenengan niku disebuli karo malaikat, karo iblis sing jenenge Wasnan. Waktu ngaji kan sering kula panjenengan sami niki sama ngantuk gitu. Ono dawuh-dawuh sing apik ngantuk. Tahlilan ngantuk. Waktu ono suara klunding-klunding langsung tangi. Nah, niku berarti kula panjenengan sami dalam keadaan diancam atau dalam keadaan kekuasaan oleh si iblis, yaitu kita sedang diganggu atau kita sedang disesatkan oleh iblis yang bernama Wasnan, yaitu iblis yang memiliki tugas untuk meniupkan tepung atau pasir, nyebuli supaya awake disirup dadi ngantuk ketika mendengarkan dawuh-dawuh ingkang sae. Nah, itu namanya iblis Wasnan. Apa iblis Wasnan? Yang kedua adalah iblis yang bernama Walhan. Walhan ini kebiasaannya memang aneh. Kebiasaan Walhan niki iblis yang mengganggu ketika manusia sedang bersuci atau tidak sempurna penyuciannya, atau ketika kita dalam wudu atau mandi dan lain sebagainya. Konon iblis inilah yang menggoda kamu melakukan aktivitas lain di kamar mandi. Jadi ketika wade wudu moro-moro mamang ki mau sah apa ora, wudune ki mau piye, resik apa ora, dan lain sebagainya. Ketika sholat ki mau sholate piye dan lain sebagainya, berarti itu adalah iblis yang bernama Walhan sedang mengganggu kita, akhirnya menimbulkan was-was. Dan selanjutnya adalah iblis sing jenenge Dasim utawa yang ngarani setan Dasim. Setan Dasim ini mempunyai kegemaran atau mempunyai kesukaan, yaitu menggoda keturunan Nabi Adam supaya gampang ngamukan utawa gampang ngamuk utawa gampang nesuhan. Iku jenenge kesurupan setan Dasim jenenge. Setan Dasim ya. Dan biasanya iblis ini sering bekerja di kehidupan rumah tangga manusia. Berarti misalnya bojone sampean nggih, bapak-bapak niki, lek bojone ngamukan misalnya, berarti bojone lagi kesurupan setan Dasim. Ya Allah, masakane ra enak ngamuk-ngamuk, berarti kesurupan setan Dasim. Ya Allah, ki bojone njaluki duwe ra duwe ngamuk, berarti bojone mau kesurupan setan Dasim. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang selanjutnya adalah setan Zalanpur. Nah, ini setannya memang aneh ini. Iblis Zalanpur utawa setan Zalanpur ini biasanya neng film India. Iblis Zalanpur. Iblis ini biasanya melancarkan aksinya
di pasar atau di tempat jual beli. Kegemarannya iblis ini yaitu menggoda manusia untuk membuat pedagang menjadi curang atau membuat pembeli menjadi tergoda untuk mencuri. Berarti setan zalan boleh jenengan waktu dodolan, jenengan waktu blonjo ning pasar, blonjo rambutan rata-rata. Rambutan buah-buahan sadurunge tuku mesti nyoba dhisik. Berarti niku panjenengan niku kenek kesurupan setan zalanbur. Utawa pembeli, terus sing pembeli ku rada plonga-plongo akhirnya diapusi, timbangane diapusi. Berarti panjenengan kesurupan setan zalanbur. Nah, niku diantaranya tugas-tugas setan dan iblis. Dan selanjutnya yang kelima adalah setan utawa iblis sabru. Setan atau jenis sabru. Setan sabru atau iblis sabru ini gemar sekali merasuk ke akal manusia. Iki sing mlebu ning jerone aliran darah manusia. Tugasnya untuk menghilangkan logika akal manusia sehingga manusia hilang kesabaran hingga melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri seperti ngamuk, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Misale kula panjenengan sedaya niki oleh bagian sithik paribasan nggak iso adil karena seneng karo si A, seneng karo si B, akhirnya tidak ada keadilan dalam pikirannya. Akhirnya logika akal dipengaruhi kalau setan zabru. Nah, berarti panjenengan ketika melakukan hal seperti itu orang duwe keadilan, orang duwe bijaksanaan, maka panjenengan berarti lagi kesurupan setan utawa iblis sing jenenge sabru. Selanjutnya adalah setan kanzab. Setan kanzab. Setan kanzab ini utawa iblis kanzab ini bertugas atau ditugasi oleh leluhurnya untuk mengganggu kekhusyuan ibadah seseorang. Kadang meniupkan pertanyaan hingga mengingatkan tanggung jawab duniawi yang belum dikerjakan. Misalnya kalau panjenengan sedaya waktu sholat dilalah udan gerimis. Lah setan kanzab langsung mlebu ning jerone salate panjenengan sedaya mengganggu lho kok umbah-umbahane piye engko klambine sing dipepe kena udan lan sebagainya. Apa maneh ketika panjenengan ibu-ibu gadah putra ali terus salat. Ibuke putrane dolanan dhewe. Swara klonteng-klonteng mari ngono panjenengan salat terus kelingan. Klonteng-klonteng lah, engko setan mlebu ning jero otahe panjenengan mengalihkan pikiran panjenengan, mengalihkan arah kefokusan ibadah panjenengan, mlebu merasuk ning permainane setan kanzab yaiku mengingatkan perilaku anak-anak engko anakku nganu mangan barang-barang. Sanu anakku marang-marang barang-barang. Belum lagi ketika salat. Ketika salat maneh moro-moro mambu gerih. Lenggerene ngarani gerih petek utawa gerih apa Mas? Hah? Klothok. Nah, goreng klothok tanggane. Goreng klothok tanggane. Mambu, wah lah mlebu ning jero irunge diambu pas salat kelingan. Wah, iwak klothok. Iki moro-moro pas salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dijeda krana mambu gerih petek utawa iwak klothok digoreng sangseng-sangseng. Wah, iki misale engko mangan-mangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika dalam keadaan sholat jenengan kok teringat masalah duniawi, berarti panjenengan sedang diganggu utawa kesurupan jenenge iblis laknat sing jenenge iblis kanzab utawa setan kanzab. Naudzubillah. Makanya sebelum sholat kalau panjenengan sedaya niku dianjurkan nggih kon maca syahadat mari ngono muawwidzaten yaitu qul a'udzu binaus dan qul a'udzu birabbil falaq supaya ketika sholat kita terhindar dari bujuk rayu utawa godaan utawa kesurupan iblis-iblis sing berbagai macam tadi.
Yang ketujuh namanya iblis tibir. Iblis tibir nggih. Iblis tibir ini sangat gemar dengan manusia yang sibuk. Pekerjaannya membuat manusia selalu terburu-buru dan mempunyai emosi yang temperamental serta mengesampingkan sopan santun. Iki jenenge setan tibir. Ketika panjenengan kerja nyambut damel, kerjane gerusak-gerusu, akhirnya kualitasnya tidak baik. Kuantitas tidak berarti tanpa kualitas. Nah, itu lek ngarani iki motone ning pabrik ngene. Kuantitas tidak berarti tanpa kualitas. Meskipun hasilnya akeh, targete 200 sampai oleh 3.000, tapi kualitasnya produknya elek berarti yo berguna tak berguna, yo dijual pun yo ora payu, soalnya hasilnya erek terus rijekane elek, rijekane akeh. Dan ketika seperti itu panjenengan emosi ketika bekerja, ngamuk-ngamuk ketika bekerja dan lain sebagainya, ora duwe tata krama ketika bekerja dan lain sebagainya, mencuri waktu dan lain sebagainya, berarti panjenengan sedang nggih disusupi utawi kesurupan setan iblis jenenge tibir. Ngoten nggih. Yang selanjutnya adalah setan saut. Nah, ini setan singo. Saut singo nggih. Setan saut atau iblis saut ini kegemarannya adalah membuat manusia tergoda untuk memodifikasi berita untuk kepentingan sendiri atau sengaja untuk mengacaukan suasana dan membuat fitnah. Seperti nggih. Ono berita, nah niki YouTuber biasanya supaya viewernya banyak, viewer itu penonton ya. Sing delok akeh akhirnya membuat berita hoak, membuat berita yang tidak benar atau menfitnah atau memutarbalikkan fakta ya dalam berita supaya view-nya banyak. Judulnya seperti itu tapi isinya tidak seperti itu. Tidak sama dengan judulnya isinya. Nah itu berarti YouTuber tersebut sedang dalam pengaruh atau sedang kesurupan setan saut. Setan saut utawa iblis saut. Mari ngono misalnya ibu-ibu niki, ibu-ibu panjenengan waktu rewang ngonceki brambang si A, si B nguleke lombok, si C goreng tahu. Tanpa disadari jenengan guneman lancar, pertama lancar. Di tengah-tengah guneman mangke pasti panjenengan akan tergoda oleh bujuk rayu utawa isu setan sing jenis saut mau akan memasukkan informasi kepada panjenengan tentang aib tetangga panjenengan. Akhirnya ning jero rewang ki mau ulekane rong lembut, ulekane rong mari tapi tanggane wis dirasani lembut. Nah iki berbahaya nih ibu-ibu nih. Lek wong lanang jarang rasa-rasan, cuma sing orang lanang iki sering-sering ngamukan. Podo-podo kesurupan kabeh, lanang wedok kesurupan kabeh. Itulah nama-nama iblis. Yang ke-9. Nah, itu. Yang ke-9 namanya iblis akwar. Nah, iki bisane para pemuda-pemudi. Iblis akwar itu iblis ketiga dalam dua percakapan. Wong pacaran lanang wedok disepi-sepi. Yang ketiganya adalah iblis dan iblis tersebut bernama setan akwar ya. Iblis akwar. Nah, iblis akwar itu pinter banget. Iki mesti mengarahkan pasangan ya. Iblis akwar itu mengarahkan pasangan kedua manusia muda-mudi yang bersepi-sepi berduaan, akan mengarahkan, memotivasi, menyemangati mereka berdua untuk melakukan perbuatan bejat. Perbuatan bejat itu namanya iblis akwar.
Jangan berdua-duaan karena yang ketiganya adalah setan. Siapakah setan tersebut? Bernama iblis a'war. Belum lama ini saya melihat TV preman pensiun. Preman pensiun di sana menyebutkan ketika itu ada dialog antaranya bapak dan anak preman pensiun. Dan anak tersebut dalam preman pensiun sama para preman itu, preman pasar, preman terminal dijuluki bidadari. Bidadari pasar. Suatu hari si perempuan tersebut, gadis tersebut yang dijuluki bidadari tersebut didatangi pacarnya. Pacarnya mau minta izin kepada orang tuanya. Pacarnya minta izin kepada orang tuanya, anaknya mau diajak jalan-jalan. Ini ada pesan moral yang baik yang disampaikan oleh Pak Preman pensiun tersebut. Di antaranya adalah ketika si anak gadisnya tadi meminta ayahnya supaya ayahnya mau menemui si laki-laki pacarnya tadi, karena pacarnya mau minta izin untuk membawa si gadis tadi jalan-jalan. Kemudian ayahnya bilang, ini dengarkan nih, dengarkan nih. Saya tidak akan mengizinkan orang lain, laki-laki lain mengajak anakku pergi jalan-jalan. Dan saya hanya mengizinkan suami dari anakku untuk jalan-jalan. Ini pesan ini Pak Preman loh niki, untuk menjaga harga diri serta menjaga keluarganya menuju jurang kemaksiatan hasutan dari iblis yang bernama a'war. Orang tua membatasi. Ojo awakmu ora tak ijini dolan-dolan karo wong lanang liya. Tapi awakmu tak ijini dolan-dolan karo bojomu. Jadi untuk orang tua pesan moralnya, jangan menyepelekan hal sepele ini, jangan mudah memberikan izin kepada orang lain atau laki-laki lain membawa putra-putri panjenengan. Karena panjenengan berarti membawa angin segar bagi iblis a'war. Panjenengan berarti telah mengizinkan iblis a'war. Panjenengan berarti telah menjerumuskan putra-putri panjenengan menuju jurang kemaksiatan yang nantinya akan gelandang putra-putri panjenengan sedoyo dan seluruh keluarga untuk masuk ning neraka-ne Allah Subhanahu wa taala karena sebab perzinaan. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Muga-mugi kula saha panjenengan sedaya tansah dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala saking gudone setan, ya setan a'war, ya setan saud, ya setan tibir, setan kanzab, setan sabru, setan zalanbur, setan dasim, setan walhan dan setan wasnan. Muga-mugi kula saha panjenengan sedaya tansah merkoleh hidayah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat dunya, selamat akhirat, selamat fitnah akhir zaman. Lan muga-mugi keluarga kula, keluarga panjenengan sami tansah pinaringan ayem tentrem keluargane, berkah barokah keluargane, barokah cukup turah kebutuhane. Lan muga-mugi kula panjenengan sami dipun pundhut dalam keadaan husnul khotimah berkoleh syafaat saking Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waghfir lana dzambana. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.